Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi. Saya berdoa, saya percaya saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan pada hari ini. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Yohanes 1. Minggu lalu kita membaca ayat 1 sampai ke 4. Dan hari ini kita akan lanjutkan ayat berikutnya, ayat kelima, yang akan kita lanjutkan sampai ayat ke-10. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, minggu lalu kita mempelajari ayat pertama sampai keempat ini yang berbicara tentang firman hidup. Firman hidup itu adalah Allah, dan Allah telah datang menjadi manusia. Nah, itulah yang disebut inkarnasi. Allah yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi, menciptakan saudara dan saya, seluruh umat manusia dan makhluk di bumi ini. Ia datang ke bumi, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi serupa dengan manusia. Dan sebagai manusia, Ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan mari kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat kelima. Rasul Yohanes melanjutkan tulisannya ini dengan mengatakan, inilah berita, inilah pesan, atau dalam bahasa aslinya angelia, message, pesan yang dari surga. Dan berarti pesan ini begitu penting untuk saudara dan saya. Berita ini sangat penting untuk kita semua. Dan berita ini adalah berita baik untuk kita. Ini adalah kabar baik untuk umat manusia yang disampaikan sejak ribuan tahun yang lalu. Tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat kelima ini. Pesannya diproklamasikan, dideklarasikan dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Pesan ini selalu disampaikan terus menerus, dan kita akan terus menyampaikan pesan ini kepada semua umat. Yaitu bahwa Allah adalah terang. Itulah isi pesan ini. God is light. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya sama sekali itu berarti nol, zero, nihil. Tidak ada sedikit pun ruang untuk kegelapan itu bisa masuk di dalam terang itu. Karena Allah adalah terang. Di dalam firman tidak ada kegelapan. Di dalam firman Allah tidak ada kebohongan. Karena kegelapan itu berbicara tentang kebohongan. Kegelapan itu adalah dosa. Kegelapan itu adalah sesuatu yang orang tidak bisa kemana-mana. Kegelapan, kalau kita ada di dalam gelap, kita cenderung tabrak-tabrakan. Ya, di dalam gelap kita nggak bisa berjalan. Di dalam gelap kita akan saling tertipu satu dengan yang lain. Di dalam gelap kita berjalannya tanpa arah, tanpa tujuan. Dan umat manusia
yang pada dasarnya adalah tinggal di dalam kegelapan. Umat manusia adalah tinggal di dalam dosa. Apa itu dosa? Mari kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat 7. Dari kata Ibrani, kata aslinya, dosa ini adalah cata. Ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 dalam bahasa Yunani, dosa itu dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia. Di mana kedua arti ini adalah meleset atau missing the mark, meleset dari sasaran, meleset dari tujuan, dari panggilan Allah, dari rencana Allah. Itulah dosa. Seperti anak panah ini, meleset dari sasarannya. Itulah dosa. Ketika kita berjalan tidak sesuai dengan rencana Allah, itulah dosa. Ketika kita berjalan meleset, tidak sesuai dengan tujuan harusnya kita kemana, itulah dosa. Tujuan kita sudah jelas, harusnya kita berjalan menuju kepada Allah, kepada Kristus. Bukan tempat tujuan kita, bukan surga tempat itu tujuan kita. Tetapi tujuan kita adalah Yesus Kristus. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Di mana Yesus berada, itulah tujuan kita. Di mana Yesus ada, disitulah kita akan menuju ke sana. Kepada Allah Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan kita. Ketika kita meleset dari tujuan itu, itulah yang disebut dosa. Ketika kita menyimpang jalannya, itulah yang disebut dosa. Dan kabar gembiranya untuk saudara dan saya, Tuhan memperkenalkan dirinya, memberikan pesan ini kepada umat manusia, bahwa Allah adalah terang. Dan di dalam Allah, sama sekali tidak bisa ada kegelapan. Di dalam Allah sama sekali tidak bisa ada toleransi dosa. Di dalam Allah sama sekali tidak bisa ada kompromi dosa. Karena di dalam terang itu sedikit pun kegelapan tidak ada yang bisa bertahan di sana. Tidak ada yang bisa menguasai terang. Saat terang itu ada, kegelapan semua sirna. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam Allah Bapa di surga tidak ada bayangan, tidak ada kegelapan, tidak ada bayang-bayang. Semuanya clear, semuanya terang terlihat, terang benderang, transparan, semuanya terlihat. Di dalam Allah tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Karena Allah adalah terang. Dan semua yang baik itu datang dari Allah. Berarti terang itu baik untuk kita. Terang itu baik untuk saudara dan saya. Karena Allah datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yohanes 1 ayat ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Manusia yang pada dasarnya adalah berdosa yang telah menyimpang dari tujuan hidup kita, meleset dari sasaran. Manusia hidup di dalam dosa. Manusia hidup di dalam kegelapan. Tetapi syukur kepada Allah Bapa di surga yang mengatakan bahwa terang itu bercahaya. Bahwa Allah bercahaya. Allah datang kepada umat manusia. Terang itu datang kepada manusia. Ia bercahaya di dalam kegelapan. Allah datang bercahaya. Terang itu datang kepada manusia yang gelap. Jadi terang itu datang menerangi kegelapan, menerangi hidup saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kegelapan itu tidak akan menguasai lagi umat manusia ketika terang itu datang dalam kehidupan kita. Allah tidak dapat toleransi dengan gelap. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Di dalam terang sama sekali tidak bisa ada kegelapan. Di dalam terang, di dalam Allah, tidak bisa ada dosa. Allah tidak bisa kompromi. Allah tidak bisa toleransi dengan dosa. Dosa sekecil apapun akan tersingkir. Tidak bisa layak masuk di dalam terang itu sendiri. Di dalam Allah. Jadi Allah itu kudus adanya. Allah itu sempurna adanya. Ketika terang itu datang kepada umat manusia, Tuhan akan menerangi, Tuhan akan menyucikan, Tuhan akan melayakkan, dikatakan di ayat ke-7, oleh darah anak domba, oleh darah Yesus itu. Itu dia yang akan menyucikan kita dari segala dosa kita.
Yesus datang menjadi pendamai. Yesus datang menjadi pembela saudara dan saya. Yesus datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Menjadi pengantara, mendamaikan kita yang harusnya berdosa, diterima oleh Allah sehingga kita bisa masuk di dalam terang itu. Ketika saudara dan saya berjalan di dalam terang, semua akan terbuka. Semua akan tersingkap. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Di dalam terang Kristus, di dalam terang Allah Bapa di surga, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semuanya transparan dan terbuka. Tidak ada satu dosa pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Dan saudara dengar baik-baik, bahwa Allah itu kudus. Kita tidak bisa bermain-main di hadapan Allah. Dan tidak bisa kita sembunyikan motivasi, pikiran, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, apa yang kita lakukan sendiri, kita pikirkan sendiri, perkatakan sendiri. Tuhan mendengar, mencatatnya, dan Tuhan hadir di situ dan menyaksikan. Karena kita terbuka, Tuhan tahu semuanya. Gak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapannya. Allah adalah terang. Firman hidup itu adalah terang. Jadi firman yang kita baca setiap hari ini adalah terang. Ini adalah terang, bukan kegelapan. Jadi di dalam firman ini sama sekali tidak ada kebohongan. Di dalam firman ini tidak ada kekeliruan. Di dalam firman yang kita baca ini tidak ada kebinasaan, kesesatan. Tapi firman ini memberikan kita jalan hidup, memberikan kita penerangan, memberikan kita terang, sehingga kita tahu kemana kita harus berjalan, sehingga kita tahu kemana kita harus kita pergi, sehingga kita tahu masa depan kita, kemana kita akan mencapai nantinya, tujuan destiny kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, jadi bagaimana kalau saya masih berbuat salah ya? Bagaimana kalau saya masih berbuat dosa? Katanya di dalam terang itu tidak bisa ada dosa, tidak bisa kompromi dengan dosa. Kita bersyukur Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Di dalam ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Ini adalah satu kondisi, pilihan saudara dan saya. Jika kita memilih mengaku dosa. Ya betul, kita hidup di bumi ini, kita masih bersalah. Kita masih melenceng kadang-kadang, kita menyimpang, berbuat kesalahan, pelanggaran. Tuhan memberikan solusi kepada kita. Jika kita mengaku, kita perlu akui. Kita perlu confess, artinya confess itu kita setuju, sepakat dengan firman Tuhan. Ya, saya setuju Tuhan dengan keputusan Engkau. Saya setuju dengan Engkau Tuhan. Aku mengakui kesalahanku, aku mengakui dosaku, dosa kita. Maka Allah itu setia dan adil. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia adalah terang, tidak bisa kompromi. Allah itu terang benderang dan tidak bisa toleransi. Dan Allah juga setia dan adil bagi kita semua. Maka ketika kita yang mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil itu, Allah akan mengampuni. Dikatakan di sini, dan sehingga Allah mengampuni dosa, mengampuni segala dosa. Saudara, segala dosa berarti segala dosa. Semuanya. Berarti tidak ada yang tidak bisa Tuhan ampuni. Tuhan bisa mengampuni segala dosa kita. Dan bukan hanya mengampuni, Allah menyucikan saudara dan saya. Allah membuat saudara dan saya menjadi suci, menjadi kudus, sehingga kita bisa berjalan di dalam terang. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu kita perlu memilih. Lebih baik kita mengakui dosa kita. Karena ada juga ayat 10 yang berkata, dia tidak mengakui. Jika seseorang itu tidak ada berbuat dosa, tidak mau mengakui, berkata ia tidak berbuat dosa, maka ia membuat dia, Yesus Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak tinggal di dalam dia. Berarti dia ada di dalam kegelapan. Hanya ada dua pilihan, tinggal di dalam terang atau tinggal di dalam kegelapan. Tinggal di dalam terang, saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan dan disucikan terus, disucikan terus, disucikan terus. Tinggal di dalam gelap,
tidak tahu arah dan tujuan, tersesat dan binasa selama-lamanya. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, pilihan di tangan kita. Apakah saudara mau berjalan di dalam terang Kristus Yesus Tuhan? Atau sama seperti orang fasik, memilih berjalan di dalam kegelapan? Atau seperti orang yang munafik, mulutnya berkata, ya saya bersekutu dengan Tuhan. Di ayat 6, ya saya beroleh persekutuan dengan dia. Tetapi orang itu tetap berjalan dalam kegelapan. Ia akan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena tinggal di dalam terang, artinya kita perlu terbuka. Kita perlu transparan. Kita perlu mengakui dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku umat-Mu yang berdosa. Saat terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan tidak akan menguasainya. Saat Kristus Yesus, ketika Kristus Yesus terang itu, firman Allah itu, ketika kita membaca firman Allah ini, dan firman Allah ini datang di dalam hati kita, maka kegelapan itu seharusnya tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi firman ini yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, hamba berdoa untuk perenungan pada pagi hari ini. Biar kami semua berjalan dan tinggal di dalam terang Kristus Yesus Tuhan. Dalam terang firman-Mu. Untuk kami disucikan dan dikuduskan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan terang yang Kau berikan dalam hati kami. Terang Kristus yang ada dalam diri kami. Kami juga bisa salurkan, kami beritakan, kami pancarkan kepada orang lain yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami memberitakan kabar baik ini sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang Tuhan. Untuk mereka juga merasakan jamahan kasih Kristus, merasakan terang Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara.